Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai kana dan yang semisalnya, atau sering disebut juga dengan kana dan saudara-saudaranya. Amil kana dan yang semisalnya ini masuk kepada jumlah ismiyah, yaitu mubtada khabar, di mana amil kana dan yang semisalnya ini menjadikan khabar yang semula keadaannya marfu itu menjadi mansub. Sedangkan untuk mubtada'nya tetap dalam keadaan marfu. Berikut ini kita perhatikan susunan kalimat kana dan yang semisalnya, di mana susunannya adalah fi'il plus isim fi'il plus khabar fi'il. Fi'il ini maksudnya adalah kana dan yang semisalnya. Sedangkan isim fi'il ini asalnya adalah mubtada, di mana namanya berubah ketika mubtada khabar ini dimasuki oleh kana dan saudara-saudaranya, sehingga namanya adalah isim fi'il. Nah, fi'ilnya ini nanti disesuaikan dengan fi'il yang masuk kepada mubtada dan khabar dari kana dan yang semisalnya. Begitu juga dengan khabar fi'il, ini asalnya adalah khabar. Nah, namanya berubah menjadi khabar fi'il. Nah, fi'ilnya ini nanti disesuaikan dengan fi'il yang masuk kepada mubtada dan khabar. Sebagai contoh, misalkan kita ambil salah satu fi'il dari kana dan saudara-saudaranya, misalkan kana, masuk ke dalam jumlah ismiyah, ke dalam mubtada dan khabar. Sehingga di sini mubtadanya berubah namanya menjadi isim kana, karena kana yang masuk ke dalam mubtada dan khabar. Lalu khabarnya juga berubah namanya menjadi khabar kana. Semoga ini bisa dipahami. Agar lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita perhatikan kalimat yang di bawah, di mana pada kalimat yang berwarna hitam itu merupakan jumlah ismiyah, mubtada dan khabar, di mana kalimatnya adalah Zaidun mudarisun. Zaid adalah seorang guru. Nah, di sini Zaid kedudukannya sebagai mubtada. Dan kata mudarisun ini kedudukannya sebagai khabar. Lalu untuk kalimat ini dimasuki oleh kana, sehingga kalimatnya menjadi kana Zaidun mudarisan, di mana kana ini merubah khabar yang semula keadaannya marfu menjadi mansub, sedangkan mubtada'nya keadaannya tetap marfu. Setelah mubtada dan khabar dimasuki oleh kana, maka kata Zaidun ini kedudukannya bukan sebagai mubtada lagi, tapi kedudukannya sebagai isim kana. Lalu untuk kata mudarisan yang semula kedudukannya sebagai khabar, ketika dimasuki oleh kana, ini kedudukannya menjadi khabar kana. Semoga ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan amil kana dan yang semisalnya. Yang pertama adalah kana. Kana bisa diartikan adalah, dahulu, senantiasa, terjadi, terdapat, dan semisalnya. Kana diterjemahkan sesuai dengan konteks kalimat. Sebagai contoh, kita perhatikan kalimat berikut ini. Kana Zaidun mudarisan, di mana kata Zaidun ini kedudukannya sebagai isim kana dan kata mudarisan ini kedudukannya sebagai khabar kana. Nah, di sini kana diterjemahkan dengan adalah. Maka terjemahan secara keseluruhan, Zaid adalah seorang guru. Selanjutnya kita perhatikan amil kana dan yang semisalnya. Yang kedua adalah amsa, yang artinya pada waktu sore,
atau di sore hari. Jadi boleh diterjemahkan pada waktu sore atau di sore hari. Nah, di sini sebagai contoh kita perhatikan kalimat di bawah ini. Amsat tullabu roji'ina. Nah, di sini amsa ini merupakan fiil, yaitu termasuk dari saudara-saudaranya kana. Lalu kata at-tulabu ini disebut dengan isim amsa. Lalu kata roji'ina ini disebut dengan khobar amsa. Nah, di sini diterjemahkan di sore hari para siswa pulang. Selanjutnya adalah saudara kana yang lainnya. Tadi kita sudah sebutkan kana dan amsa. Selanjutnya adalah asbaha yang artinya pada waktu pagi atau di pagi hari. Lalu ada adha yang artinya pada waktu duha atau di waktu duha. Selanjutnya zola yang artinya pada waktu siang atau di waktu siang. Selanjutnya bata yang artinya pada waktu malam atau di malam hari. Selanjutnya soro yang artinya menjadi. Lalu laisa yang artinya tidak atau bukan. Selanjutnya adalah mazala, mafaka, mafati'a, mabariha. Ini artinya semua sama, yaitu senantiasa. Selanjutnya madama yang artinya bisa senantiasa atau selama. Untuk amil kana dan yang semisalnya, ini tidak saya beri contoh kalimat karena saya yakin antum dan antuna sudah bisa, karena amil kana dan yang semisalnya ini masuk kepada mubtada dan khobar. Yang menjadi amil kana dan yang semisalnya bukan hanya bentuk fi'il madi. Karena tadi sudah kita sebutkan saudara-saudaranya kana, kalau kita perhatikan itu bentuknya fi'il madi. Bisa juga dari turunannya seperti fi'il mudhari. Sebagai contoh, kita perhatikan kalimat berikut ini. Kana Zaidun mudarisan. Nah, di sini amil kana ini bentuknya sebagai fi'il madi. Lalu turunannya dalam bentuk fi'il mudhari, maka kalimatnya menjadi yakunu Zaidun mudarisan. Demikian untuk materi kita hari ini mengenai amil kana dan yang semisalnya. Semoga materi ini bisa dipahami dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.